Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Apaan bahagia, sungguh bahagia, sangat bahagia kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu dalam keadaan virtual seperti ini. Mudah-mudahan kondisi ini akan segera membaik sehingga kita betul-betul bisa bertemu secara langsung, bukan secara virtual. Anak-anak yang Pak sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jujur dan menepati janji, yaitu materi bab 2 di kelas 9. Dalam materi ini kita akan memahami makna jujur, menerapkan perilaku jujur, memahami makna menepati janji, dan menerapkan perilaku menepati janji, yang akhirnya kita sama-sama berharap bisa menerapkan sikap mulia, yaitu terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup menjadi tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji membuat hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Berkata dusta dan ingkar janji merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi. Sungguh, Allah akan membalas semua amal baik dan amal buruk di akhirat kelak dengan balasan seadil-adilnya. Wahai anak yang soleh, ketahuilah bahwa kesempurnaan iman seorang tercermin dari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihatlah sekitar kita, banyak orang mengaku beriman tetapi buruk akhlaknya. Mereka mengaku beriman tetapi masih terbiasa berkata dusta dan ingkar janji. Sungguh sangat disayangkan. Seharusnya mereka menghiasi diri dengan sifat jujur dan menepati janji. Sifat jujur dan menepati janji sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Seseorang yang memiliki sifat jujur akan memiliki banyak kawan, mudah bergaul dan dipercaya oleh orang lain. Sifat jujur dan menepati janji sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Seorang yang memiliki sifat jujur akan memiliki banyak kawan, mudah bergaul dan dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan dari orang lain merupakan modal utama dalam meraih hidup bahagia. Tidak ada seorang pun yang mau ditipu dan diingkari janji. Seseorang disebut jujur apabila ada kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mengetahui semua perbuatan dan isi hati hambanya. Mentepati janji merupakan sifat orang yang beriman. Setiap janji adalah hutang. Hutang harus ditunaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah mengingkari janji. Orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling dasar. Tentu kamu tidak ingin dimasukkan ke dalam kategori orang yang munafik, bukan? Di akhirat kelak, Allah akan menempatkan orang munafik di dasar neraka. Oleh karena itu, penting untuk diketahui dan diamalkan sifat jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kedua sifat mulia ini akan menjadikan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, serta memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang yang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Lawan dari kata sifat jujur adalah berkata dusta. Sungguh Allah dan Rasul-Nya melarang umatnya berkata dusta. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah berkata dusta. Perhatikan terjemahan hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi kepercayaan dia berkhianat.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita jauhi sifat dusta dan membiasakan bersifat jujur. Seorang muslimah sudah seharusnya menghiasi diri dengan sifat jujur. Seorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang yang jujur. Bukankah kepercayaan itu mahal harganya? Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempercayai kita, karena kepercayaan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Jika kita memang jujur, orang lain akan percaya kepada kita. Kepercayaan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya jika ada kejujuran. Jika seorang dipercaya oleh orang lain, akan mempermudah jalan mencari rezeki. Misalnya, seorang pimpinan perusahaan yang jujur akan dipercaya oleh karyawan dan mitra bisnisnya. Tentu hal ini akan menyebabkan perusahaan akan makin maju dan berkembang, karena akan mendapat kepercayaan juga dari konsumen. Apakah kamu sudah membiasakan bersifat jujur dalam berperilaku kehidupan sehari-hari? Sifat jujur ini harus kamu biasakan dalam pergaulan setiap hari. Ingatlah bahwa generasi muda muslim seperti kamu akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Seorang pemimpin harus berakhlak mulia dan memiliki sifat jujur. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Perhatikan terjemahan sabda Nabi berikut ini. Dari Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya, jika seseorang yang senantiasa berperilaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata benar. Perhatikan Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70 di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ayat tersebut jelas sekali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata benar. Bertakwa berarti bersungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memahami perilaku menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Menurut hadis Nabi Muhammad, riwayat Bukhari dan Muslim, seorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amaliyah atau perbuatan. Sifat munafik hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam karena bagian dari jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah. Larangan tersebut lebih disebabkan oleh akibat dari perbuatan tersebut dapat membuat kerusakan. Kesolehan seseorang tidak hanya diukur dari ibadah mahdhah saja, tetapi juga dari keluhuran akhlaknya. Ibadah mahdhah
seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain yang telah dilakukan seorang tidak cukup untuk mengukur tingkat kesolehannya. Nilai ibadah tersebut harus mampu mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yakni perilaku mulia. Jika seorang telah merasa cukup beribadah kepada Allah, namun akhlaknya tercela, dia belum memiliki iman yang sempurna. Demikian juga dengan sifat menepati janji. Sifat mulia ini merupakan cerminan dari kesempurnaan iman seseorang. Janji adalah hutang. Hutang akan dimintai pertanggungjawaban sampai di akhirat. Barang siapa berjanji harus ditepati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan mudah mengobrol janji. Sebaiknya apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah, jika Allah menghendaki. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia hanya merencanakan dan berusaha, sedangkan hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang tidak dapat menepati janji karena lupa atau karena alasan tertentu yang tidak disengaja, asalkan mengucapkan insya Allah, maka Allah akan memaafkannya. Meski demikian, tetap harus meminta maaf dan memberi penjelasan kepada orang tersebut. Dalam sejarah hidup Rasulullah, beliau tidak pernah mengingkari janji. Beliau selalu menepati janji kepada siapapun. Sudah seharusnya umat Islam meneladani Rasulullah SAW dalam hal menepati janji. Jika ini dilakukan, niscaya akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, dengan selalu menepati janji, kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Sekali saja seorang mengingkari janji, orang lain sulit mempercayainya lagi. Sungguh, ini adalah kerugian yang amat besar. Menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, manusia selalu terikat dengan pergaulan dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan orang lain. Pergaulan dengan sesama manusia harus dilandasi dengan akhlak yang mulia. Makin mulia akhlak seseorang, akan makin besar pula kehormatan dan kewibawaannya di masyarakat. Perhatikan hadis berikut ini. Artinya, Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin harus menunaikan janji dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, orang lain akan memberikan hormat dan simpati. Karena sifat mulia ini, Allah mengancam orang yang melanggar janji dengan azab yang pedih. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-77 di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 77. Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah akan mendapat azab yang pedih dari Allah di akhirat kelak. Di akhirat kelak,
Allah tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka yang mengingkari janji dan sumpah. Janji yang pernah kita ucapkan harus dilaksanakan, sebab janji adalah hutang yang wajib dibayar. Orang yang bersifat jujur senantiasa menepati janji. Ingkar janji termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Sifat ini akan menimbulkan berbagai kerugian, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Mengingkari janji bisa memutus tali silaturahmi dengan orang lain, bahkan bisa saling bermusuhan. Orang yang diingkari janji bisa kecewa dan marah. Jika tidak terkendali, akan terjadi pertengkaran dan perkelahian. Akan lebih berat lagi apabila pemimpin ingkar janji kepada rakyatnya. Rakyat bisa marah, muncul kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Tentunya hal ini jangan sampai terjadi di negeri tercinta kita. Oleh karena itu, kita harus hati-hati memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang beriman, berakhlak mulia, jujur, dan menepati janji. Demikian anak-anak, pembahasan singkat kita kali ini. Mudah-mudahan membawa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat lagi dan semakin kuat dan semakin kuat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.